Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heidi Nur Aisyah Tumangunzas dengan nomor NPM 23402516290 dari kelas pengantar akuntansi 2 ruang 7 program studi manajemen Universitas Nasional. Kali ini saya ingin membahas 10 soal kuesioner benar atau salah yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, yaitu terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT saham treasury atau treasury share dan saham prioritas atau preferred share. Nah, untuk jawabannya itu salah. Kenapa? Karena jenis saham yang diterbitkan oleh suatu PT itu ada dua, yaitu saham preference atau preferred stock dan saham biasa atau common stock. Untuk yang kedua, yaitu pemegang saham preference itu dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Nah, untuk jawabannya itu salah. Kenapa? Karena pemegang saham preference itu tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan di rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, hanya pemegang saham biasa yang memiliki hak suara. Untuk nomor 3, yaitu terdapat dua jenis saham preference, yaitu saham preference kumulatif dan saham preference non kumulatif. Nah, untuk jawabannya itu salah. Karena saham preference itu terdapat 6 jenis, bukan 2 jenis, yaitu saham preference convertible, callable preferred stock, floating or adjusted rate preferred stock, saham preference yang bisa ditebus atau redeemable preferred stock, saham preference kumulatif atau cumulative preferred stock, dan yang terakhir saham non-kumulatif atau non-kumulatif preferred stock. Nomor 4, yaitu jika dilihat dari nilai yang ditetapkan suatu saham itu terdapat 3 jenis saham. Nah, untuk jawabannya itu benar. Apa aja sih 3 jenis saham itu? Yang pertama, saham dengan nilai nominal. Nah, di surat itu ditulis nominalnya. Yang kedua itu saham dengan nilai ditetapkan. Nah, di dalam surat saham itu tidak ditulis nilai nominalnya, namun perusahaan itu menetapkan nilainya. Yang ketiga yaitu saham tanpa nilai nominal dan nilai yang ditetapkan. Untuk nomor 5, itu saham yang nilai ditetapkan itu saham yang di surat saham ditetapkan nilai nominalnya. Nah, untuk jawabannya itu benar. Kenapa? Karena saham dengan nilai yang ditetapkan itu di dalam surat saham itu tidak ditulis nilai nominalnya. Namun, perusahaan itu tetap menetapkan nilai nominalnya. Untuk nomor 6 itu untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan itu akuntansinya sama yaitu rekening modal saham itu akan dikredit gitu sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Nah, untuk jawabannya itu benar. Untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan itu akuntansinya itu sama, yaitu rekening modal saham itu akan dikredit sebesar nilai yang ditetapkan. Nah, jika ada selisih antara nilai yang ditetapkan atau nominal dengan uang yang diterima itu, selisih tersebut itu nanti akan dicatat sebagai diskon. Nah, jika harga jual saham itu kurang dari nilai nominal saham atau agio itu jika sebaliknya. Untuk nomor 7 itu untuk saham tanpa nilai nominal ditetapkan, rekening modalnya itu
rekening modal saham itu akan dikredit sebesar uang yang diterima. Nah, untuk jawabannya itu benar. Kenapa? Karena untuk saham tanpa nilai nominal atau nilai yang ditetapkan itu, rekening modal saham itu akan dikredit sebesar uang yang diterima tersebut. Begitu. Untuk nomor 8, saham preference kumulatif itu adalah saham preference yang jika dividen 1 tahunnya itu tidak dibayar, maka jumlah dividennya itu wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk jawabannya itu benar. Kenapa? Karena saham preference kumulatif itu dividen yang tidak dibayar dalam 1 tahun itu harus dibayar dalam tahun-tahun berikutnya, sebelum laba itu dapat dibagikan kepada pemegang saham biasa. Untuk nomor 9 itu dalam stock split itu jumlah modal yang diterima itu jumlah modal yang disetor itu tidak berubah. Yang berubah itu hanya jumlah lembar saham yang beredarnya saja. Nah, untuk jawabannya itu benar. Dalam stock split itu jumlah modal yang disetor itu tidak berubah. Yang berubah itu hanya jumlah lembar saham yang beredarnya saja, sehingga tidak perlu dibuat ayat jurnalnya. Untuk nomor 10, apabila terjadi stock split itu maka harus dibuat ayat jurnalnya. Nah, untuk jawabannya itu salah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kalau stock split itu jumlah modal yang disetor itu tidak berubah. Yang berubah itu hanya jumlah lembar saham yang beredarnya saja, sehingga tidak perlu dibuat ayat jurnalnya.